Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perempat dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan malam hari ini kita kembali bersama di program Obrolan Budaya dari Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saudara perempat dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, tema kita untuk malam hari ini dengan topik kebangkitan bangsawan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baik, saudara perempat, sebelum kita memulai obrolan ini kami akan perkenalkan terlebih dahulu beberapa narasumber kami yang sudah hadir di studio. Yang pertama, Bapak Haji Juramadi Esram, beliau selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau. Selamat malam, Datuk. Mungkin boleh mic ini dipegang dulu, Datuk. Baik. Agak terlupa dengan mic kita malam ini. Waalaikumsalam. Sehat, Datuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Baik, yang selanjutnya kita perkenalkan narasumber kita, ada budayawan Kepulauan Riau. Beliau Datuk Rida Kaliamsi. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sudah siap untuk menjelaskan tentang bangsawan kita malam hari ini ya? Siap, insyaallah. Baik, narasumber kita yang berikutnya malam hari ini ada Bapak Said Barakbah Ali. Beliau selaku sutradara Bangsawan Lingga. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi sempat minum kopi belum? Ya? Sempat minum kopi belum? Baik, narasumber kita yang berikutnya, pemirsa, ada sutradara Bangsawan Penyengat. Kami nak manggilnya apa agaknya ini ya? Baik, kita panggil Raja Abdurrahman. Assalamualaikum, Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dah siap malam hari ini kita nak perkenalkan bangsawan ya? Insyaallah. Insyaallah. Baik, saudara perempat dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, sebelum kita melangkah jauh mengenai kebangkitan bangsawan di Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, mungkin boleh kita tarik sedikit bagaimana tentang bangsawan itu sendiri, Tok Rida. Bagaimana, apa itu bangsawan itu sendiri? Mungkin boleh kita jelaskan kepada pemirsa RRI Net malam hari ini. Tok Rida. Bismillah. Bangsawan ini sepanjang pengetahuan saya salah satu teater tradisional yang sudah dikenalkan sejak zaman kecil-kecil dulu. Tapi kalau pemahaman saya sebenarnya bangsawan ini bukan berasal dari tanah Melayu. Ini adalah bentuk kesenian yang datang dari Timur Tengah. Karena itu bangsawan ini lebih sering disebut orang sebagai kesenian yang masuk dari Turki dan dari Persia. Karena itulah masa-masa awal kesenian bangsawan ini diperkenalkan. Ini sangat berbeda dengan tonel. Kita tahu tonel ini lebih dekat kepada kesenian rakyat yang lebih bawah. Tapi kalau bangsawan ini dia dekat ke kalangan atas, ke kalangan istana bangsawan. Karena itu disebut bangsawan. Jadi, tapi ini dimasuk sebagaimana juga kesenian-kesenian lain seperti Mayung, Mendu, semuanya masuk ke kawasan tanah Melayu dan kemudian dia berubah, diadaptasi, dipoles, menjadi semacam sebuah kesenian yang punya khas kemelayuan itu. Bukan saja hanya cerita-ceritanya, tapi bukan dialog-dialog saja, tapi tata panggung dan lain semuanya disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan dunia Melayu. Misalnya ada kadam, dan kadam ini lebih dekat kepada bagaimana seorang rakyat biasa bisa mempermainkan raja. Itu ada seperti awang, macam itu kan bentuk-bentuk protes sebetulnya, bentuk-bentuk bagaimana rakyat bisa berkomunikasi dengan kalangan atas, tapi dengan bahasa-bahasa rakyat, bahasa-bahasa mereka, dan raja atau bangsawan itu tidak tersinggung seperti itu. Nah, itu ada dalam bentuk-bentuk seperti itu. Jadi ada bahagian daripada kritik sosial
yang masuk ke dalam lingkungan bangsawan itu. Jadi ini sebuah teater yang sangat berakar pada masyarakat, terutama di dunia Melayu ini, di kawasan Melayu ini, dan semua rakyat suka, semua orang suka. Dan walaupun dia itu lebih pendek daripada Mayong dan Mendu yang bisa berhari-hari, kalau bangsawan ini ada batas pertunjukannya, tapi tetap ribet dengan properti dan lain. Sekarang mungkin lebih mudah ya. Dulu kan tata panggungnya kan ribet, membuat bentuk istana, bentuk dan pemandangan alam dan lain seperti itu. Itu bagaimana proses awal penerimaan dari orang Melayu sendiri tentang teater bangsawan itu? Karena ini masuk dari tradisi Islam, tidak ada masalah. Karena orang Melayu orang Islam, kan tidak ada masalah. Karena masuk dari Turki, dari Persia, karena sama-sama berakar Islam, tidak sulit. Dan itu, jadi proses itu mudah. Bahagian daripada bentuk kesenian yang dipakai oleh kalangan istana untuk menyampaikan pesan-pesan istana kepada pada rakyatnya, pada bagaimana tradisi menghormati raja, bagaimana tradisi menghormati para pembesar, apa peran Laksmana, itu di dalam bangsawan itu kan diintroduksi, diperkenalkan sehingga masyarakatnya umum dapat tahu bagaimana seharusnya. Jadi selain hiburan juga ada pesan-pesan moral juga di situ tuh ya. Oh iya, tentu saja. Semua cerita, semua bentuk kesenian itu ada pesan moralnya. Baik. Ada pesan-pesan untuk kepentingan masyarakat, untuk kalangan elit kekuasaan dan lain-lain seperti itu. Patut ada artinya kritik sosial. Saya katakan tadi ada kadam dan segala macam. Itu kan bagian daripada bentuk model kritik sosial yang bisa disampaikan kepada kalangan atas. Jadi semua unsur bisa masuk di teater bangsawan ya. Baik. Tuh Juramadi Islam, ini bagaimana perkembangan bangsawan sendiri di Provinsi Kepulauan Riau yang sejauh Datuk tahu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tradisi teater bangsawan ini sebenarnya sudah lama. Dari zaman kerajaan itu sudah ada. Untuk Rida tadi salah satu bentuk hiburan lah, walaupun di situ ada isi kritik-kritik sosial. Kalau saya kecil-kecil dulu di Dabuk itu, kalau kita dege-dege nanti orang tua kita bilang, engkau tak diajak lah itu nonton bangsawan. Oh jadi ada macam-macam tak diajak gitu ya? Jadi kita harus kelaku baik kita diajak nonton bangsawan. Karena bangsawan itu satu hal yang sangat menarik sekali ya. Dan memang bangsawan ini lebih tunak tuh di Lingga. Kemarin yang mengajukan sebagai warisan budaya tak benda itu di Lingga. 2015 itu kita sudah mendapat sertifikat WBTB. Warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah, ini mungkin di daerah lain tetap jalan tapi tidak begitu semarak lagi. Tapi akhir-akhir ini keinginan untuk berkesenian itu, untuk menampilkan lagi teater bangsawan ini semakin meningkat. Dalam tempo berapa waktu ini, alhamdulillah, ini satu hal yang sangat menggembirakan, sehingga saya diskusi dengan kawan-kawan di kantor, macam mana kalau tahun depan kita buatkan festival bangsawan, saya bilang. Menarik tuh. Karena Pak Gubernur minta dibuatkan beberapa kegiatan di Penyengat. Jadi mungkin salah satu tuh Oman kita akan buatkan festival bangsawan di Penyengat, tapi akan diperlombakan. Kita akan undang ke 7 kabupaten kota ataupun sanggar-sanggar yang ada untuk berkompetisi ya, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Ini salah satu apresiasi kita karena memang bangsawan ini tidak mudah untuk menghidupkannya. Jumlahnya banyak ya, menyatukan pemikiran, menyatukan cerita itu sehingga menjadi satu harmoni itu tidak mudah. Apakah ini mungkin romantisme mengingat masa silam barangkali? Memang sekarang saya tengok suka mengingat kembali masa lalu. Kita sudah seolah-olah apa yang kita inginkan capai ke depan itu tentu kita harus berkaca dengan masa lalu. Alhamdulillah seperti orang-orang sutradara seperti Oman, Raja Abdul Rahman, Pak Said Barabah ini nampak kembali menunjukkan kalau istilah saya turun gunung lagi. Turun gunung lagi. Untuk melatih pemain bangsawan ini sehingga jadi hal yang menarik. Dan karena para peneliti kemarin sudah banyak kemarin menuliskan cerita tentang teater bangsawan maupun teater yang lain seperti Mayung di Bintan, Mandu di Natuna atau Boria di Anambas ya. Dan ini harus kita bangkitkan kembali, dan kami ya sebagai instansi pemerintah di bidang kebudayaan tentu sangat mendorong sekali, dan mudah-mudahan memang
mudah-mudahan tahun 2004 ini bisa terwujud lah, karena akan Amin. Ada mengadakan festival bangsawan nanti, ya. festival itu, dan bukan tidak mungkin kan festival ini kalau memang sudah bagus nanti kan ada bisa permintaan dari luar. Kan, kalau dari mungkin dari Malaysia atau dari daerah lain untuk menampilkan di sana, dan kita dukunglah. Nah, seperti juga grup joget banyak di beberapa tempat. Kan grup bangsawan ini di Lingga ada, di Tanjung Pinang ni orang Liga Tanjung Pinang, di Penyengat sendiri sudah luar biasa, sudah banyak diminta tampil kan. Itu baru sekali je pertunjukan Hanadim, sudah banyak yang lain meminta. Dan ini tentu harus kita dorong. Mudah-mudahan ke depan ya, kami mohon doa, mudah-mudahan festival Zapin Festival Bangsawan 2024 akan bisa terwujud. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada hal-hal yang menarik lagi untuk generasi muda supaya juga bisa menggeluti lah tentang teater bangsawan ini. Baik, ke Tok Said Barak Bahali sebagai sutradaranya. Bagaimana sebagai sutradara untuk menampilkan cerita yang terbaik di teater bangsawan itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin berilustrasi sebentar. Boleh. Bahwasanya pertama kali saya bertonel gitu. Di dalam bangsawan itu ada tonel gitu. Umur saya waktu itu 5 tahun, masih di TK. Diajak oleh guru saya bertonel. Peran saya waktu itu tukang jual goreng pisang di kampung halaman di Dailingga. Nah, mulai itulah saya mengenal bangsawan, mengenal tonel. Nah, akhirnya begitu berani orang Lingga menyodorkan bangsawan sebagai cagar budaya, dan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi dapatlah sertifikat warisan budaya tak benda yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, satu-satunya provinsi yang mempunyai warisan budaya tak benda adalah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi begitu keluar, kita berikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pak Jurmadi Islam. Nah, dari situ kita beranjak. Saya begitu berani ingin menampilkan apalah namanya tentang bangsawan. Begitu berani ingin menonjolkan bahwa peran bangsawan itu sangat dominan dalam dunia cagar budaya. Karena di dalam Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 itu dikatakan bahwa cagar budaya itu ingin melestarikan warisan budaya. Kata-kata yang ada di dalam warisan budaya dalam bangsawan itu harus dilestarikan, tidak boleh diubah-ubah. Saya ambil contoh kata-kata yang tidak bisa diubah-ubah oleh cagar budaya, lestari, pantang sekali esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Itu kata-kata yang tidak bisa dihilangkan. Pantang alang-alang mandi, biarlah basah kuyup. Alang-alang berluka, biarlah berkuah darah. Alang-alang mencelup mengkasam, biarlah ke pangkal lengan. Nah, kata-kata ini harus dilestarikan. Itulah kata-kata bangsawan. Itu yang harus kita lestarikan untuk sekarang ya. Jadi ciri khasnya ada bangsawan kalimat-kalimatnya. Iya, lestari dalam cagar budaya. Kemudian kita selain itu ingin mempromosikan. Ini kan kita berikan penilaian yang sangat bagus bahwa Kepala Dinas berani mempromosikan warisan budaya tak benda ini ke tingkat nasional dan ke tingkat internasional. Saya pinjam kata-kata Pak Datuk Rida bahwa berbicara tentang investasi kebudayaan, kita tidak akan jatuh miskin. Betul, molek itu. Jadi berani saya mengungkapkan bahwa memberanikan diri bahwa ingin menjadi sutradara. Sebenarnya sutradara itu tidaklah terlalu sulit asalkan ada naskah. Naskah ini yang berat. Menulis naskah ini yang sangat berat. Kalau tonel yang dikatakan sutradara itu hanya bercerita saja kepada pemain-pemain gitu.
engkau jadi ini, engkau jadi ini, engkau jadi ini, engkau jadi ini. Ceritanya begini, ceritanya begini, cerita begini. Buat begini gitu ya. Nah, itu yang dikeluarkan oleh kata-kata pemain itu bukan kata-kata sutradara, kata-kata pemain. Jadi improv sendiri dia ya. Nah, itu buat sendiri. Lain baik. halnya bangsawan. Kalau bangsawan itu pembuat naskah yang membuat naskah. Nah, sutradara hanya menyalurkan apa yang diinginkan oleh pembuat naskah. Oke. Nah, seperti itu. Baik. Sementara seperti itu. Baik, terima kasih Tok. Kita beralih ke kata Tok Jurama di Islam tadi manggilnya Oman gitu ya. Mungkin lebih akrab agaknya ya. Bersama dengan Raja Abdul Rahman. Bagaimana ini sebagai sutradara teater bangsawan dari penyengat, apa yang menarik dari bangsawan itu sehingga Raja jadi sutradara nih? Apa yang menarik dari bangsa itu sendiri? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita dapat bertemu bersama dan juga menambah pengalaman saya. Sebenarnya dalam masalah bangsawan ini, kalau kami dulu, saya lah pengalaman saya. Apa yang kami lakukan sekarang ini yang disebut dengan bangsawan tu, kalau saya tengok hitung-hitung, saya tengok-tengok, itu belum bangsawan, Pak. Apa Baru bahasa? teater, makanya kami buat teater bangsawan. Kalau bangsawan ini ceritanya dia pakai babak gitu kan. Terus ceritanya mengenai masalah kerajaan-kerajaan atau kayangan-kayangan. Kalau dulu biasanya kami lagi kecil sebenarnya nonton. Makanya saya tak berani menyatakan apa yang saya lakukan ini bangsawan. Karena bangsawan tuh kalau apa saya tahu, saya pernah saya tonton lagi kecil itu, dia seolah-olah kayak macam apa kata istilah opera Melayu gitu. Opera Melayu, dia banyak lagu, banyak nyanyi. Dalam keadaan susah pun nyanyi, dalam keadaan senang pun menyanyi. Jadi begitu ceritanya kan. Jadi seorang pemegang peran itu dia juga harus pandai menyanyi gitu. Walaupun nyanyinya tidak pakai irama lagu yang bagus. Contoh misalnya seorang raja datang dibikinkan istana, raja itu nak memerintah, nak mengatur kerajaan ni, duduk di situ. Kan nanti begitu dia datang tu ada satu orang nak menyebutkan kedatangan Duli Yang Maha Mulia. Ada lagunya tu. Baru datang, baru dia perkenal, akulah bernama Sultan ini, pemerintah negeri ini kata dia. Dia duduklah. Setelah itu nanti saya cuma kena tak bisa buat bangsawan kerana saya tak ngerti lagu-lagunya itu. Banyak pandai lagu. Seperti misalnya sudah dia mengatur pemerintahan terhadap menteri-menteri dia, ada nak pergi, dia nak surai kata dia kan, saya nak pergi, nak berehat dulu lah. Itu ada pula lagi nanti. Lagunya seperti misal contoh, ada saya cuma ingat itu je. Nanti dari salah satu mengatakan silalah sila berjalan pergi, itu salah satu di apa namanya rama apa lagu dalam bermain bangsawan itu. Jadi itu seperti kalau kita tu bedanya agak sedikit tak begitu jauh dengan Mak Yung lah. Cuma Mak Yung ini dia tidak pakai pentas, cukup main di belakang, di pelataran aja kan, hanya dibuat atap aja sampai untuk berlindung daripada embun segala macam kan. Dan Mak Yung ini juga cuma bertopeng. Kalau bangsawan ini kan tidak. Apa yang pernah pengalaman saya sebenarnya seperti itu yang pernah saya tengok zaman-zaman saya kecil-kecil dulu kan, kita tahun 60-an gitu, 60 50-an, akhir 60. Jadi yang pernah saya jumpa. Dan juga bangsawan ni salah satu daripada macam sarana dakwah juga sebenarnya. Ceritanya cerita tentang kerajaan dan kita diajarkan nanti seorang sultan datang misalnya, rakyat yang seperti misal datuk atau apa segala macam menghadap sultan tu, nanti di situ diajarkan bagaimana tata cara kita menghadap sultan. Berarti kalau ada kita, adab dan ada istiadat macam mana, bahasa kita dengan sultan tu ada bagaimana gitu. Kita diajar seperti itu. Misalnya kita yang nak kita hadap tu misalnya datuk, cara menyembahnya macam mana. Kalau terhadap orang yang lebih tinggi daripada datuk lagi misalnya, ini bagaimana tangan kita tu harus menjaga, kita diajarkan seperti itu. Baik. Dan begitu juga dengan berkata-kata dengan sultan, itu dengan pakai patik, pakai engku, pakai makan disebut santap segala macam tu, di dalam apa nah, di dalam bangsawan tu kita sedikit-sedikit diajar-ajarkan tentang. Berarti di situ diselipkan juga tunjuk aja ya. Tunjuk aja tangan adab dan baik. Sebenarnya itulah yang sampai saya pernah saya tahu dalam bahasa. Makanya di dalam ini disebut kami seperti sebagai sutradara aja. Sebenarnya saya mulai dah 30 tahun lebih sebenarnya tidak bersandiwara lagi ni. Jadi membangkitkan lagi ya. Memang hobi saya main sandiwara, sehingga saya boleh katakan kalau di pulau-pulau sekitar ini dia dah boleh
katanya dah berkeliling lah saya bersandiwara. Oke, baik. Nanti kan kisahkan lagi perjalanan Jadi bagaimana mulai tahun bangsawan ya. 80-an hampir 80 akhir tuh sampai sekarang saya tak pernah bersandiwara lagi, saya tak pernah berbangsawan lagi. Jadi ini nak bangkit lagi ya? Kena sekarang ni alhamdulillah dibangkitkan lagi. Turun Kena gunung. dulu, kena Baik. bisa hidup bangsawan, sandiwara segala macam ini. Kena kami dulu tidak perlu apa namanya? Tidak perlu ada proposal gitu dengan Okey. inisiatif sendiri. Kalau sekarang ini tidak. Baik, Pak Kita Raja. tunggu bantuan-bantuan dulu baru kita bisa. Kalau dulu pengalaman saya, kalau kita dah mau main atau malam raya kita ada pertunjukan, itu kita kumpul kawan-kawan. Kita tak punya pentas, kita tak punya lampu. Kadang-kadang pakai lampu patromak, pas rongking. Nanti kadang-kadang orang lagi berlakon, pemain teater atau pemain anunya lagi berlakon, nanti datang tukang lampunya, dia sama-sama berlakon sambil ngepom lampu. Baik, kita tahan dulu Tok Raja. Kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi kupas lebih dalam lagi ya. Baik. Saudara perempat di mana saja berada dan pemirsa RRI Net, tetap di obrolan budaya RRI Tanjung Pinang. Baik, saudara perempat di mana saja berada dan pemirsa RRI Net, kita masih di obrolan budaya dari Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang tentang kebangkitan bangsawan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kita kupas lagi lebih dalam bagaimana tentang bangsawan ini di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau. Baik, kita ke Tok Rida Kaliamsi. Bagaimana kalau generasi sekarang ini kan teknologi makin canggih. Mungkin ada sedikit pergeseran nilai dan juga tontonan dari anak generasi sekarang. Bagaimana dari bangsawan itu sendiri untuk menarik anak muda saat ini? Ya, saya kira sebagai sebuah seni pertunjukan, bangsawan mesti mencoba memperbaharui cara penyajiannya supaya bisa berkomunikasi dengan anak-anak muda, bisa ditampilkan anak muda. Dan saya sendiri merasa bahwa bangsawan ini penting sekarang ini sebagai salah satu bentuk suatu media untuk memudahkan generasi muda kita belajar tentang sejarah. Karena itu saya selalu bilang teman-teman dengan Pak Sutradara kita ini, saya cakap bilang, buatlah bangsawan yang ceritanya itu mendekati fakta sejarah sebetulnya. Jadi sekarang kita bisa belajar sejarah. Kenapa media-media seperti film, seperti teater itu oleh masyarakat sekarang tetap dianggap sebagai salah satu suara daripada hal yang sebenarnya. Cobalah sekarang kita lihat film-film Malaysia tuh, sampai sekarang tetap ada menganggap oh itulah hang tua, itulah hang jebat, begitulah ceritanya. Walaupun mungkin ada distorsi sejarah di sana, tetapi tetap dianggap sebagai sebuah fakta sejarah. Tidak ada fakta sejarah. Kalau cerita itu bisa dikembangkan sebagai satu medium untuk mengajarkan sejarah, sebetulnya kan jauh lebih mudah, karena lebih cepat sampai ketimbang kita sudah baca buku. Kan agak sulit, agak memerlukan waktu. Tapi kalau media pertunjukan ini kita kemas secara lebih modern sebagai sesuai, saya kira dia lebih mudah. Sekarang kan bisa bikin pentas bangsawan yang lebih modern, misalnya properti kita tak perlu, kita ada multimedianya, kita betul, betul. betul. Apa semuanya jadi lebih mudah. Lebih mudah, dan anak-anak muda lebih bisa komunikasi dengan bentuk-bentuk teater seperti itu. Macam ada Tinggal pertunjukan yang kemarin. kita mengisi bagaimana materi pertunjukannya, bagaimana sebuah pertunjukan itu mengajarkan sesuatu. Bukan saja kata Pak Rahman tadi katanya sebagai fungsi sebagai dakwah, bukan hanya dakwah saja. Sekarang sebuah segala kelas, macam ya. Kelas pendidikan, kelas sejarah, belajar sejarah bahwa beginilah dulu sejadinya, dan kita belajar sejarah tentang perjalanan sejarah kerajaan Riau Lingga. Jadi mereka tahu bahwa memang ada Sultan Mahmud Ayat Shah misalnya, memang ada Daeng Kamboja misalnya, ada Raja Haji Bismillah. Memang tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah itu yang kita tampilkan secara maksimal agar mendekati fakta sejarah. Jadi, jadi mencoba seminimal mungkin distorsi sejarah sehingga mereka yang pulang dari menuju pertengahan itu membawa sebuah kesan bahwa beginilah perjalanan sejarah bangsa. Jadi anak muda juga akan tahu, selain berhibur juga dengan teater itu, juga tahu tentang sebagai fakta teater tetap fungsi hiburannya berjalan. Fungsi hiburannya itu tentu ada, misalnya kita bisa ketawa, kita bisa terhibur, kita bisa, tapi fungsi moralnya, fungsi dedikasinya, fungsi didaktiknya tetap harus ada. Kalau tidak kan sia-sia kita membuat sebuah pertunjukan yang tidak memberikan sesuatu kepada generasi muda yang mereka yang menonton. Bukan hanya generasi muda, orang tua juga, supaya dia tidak. Biasakan
kata Pak Habib ni, pertunjukan yang baik itu selalu menimbulkan perdebatan di antara penonton kan. Kalau bisa nonton Betul, itu betul. berdebat ya, Betul. itu yang paling bagus. Mengesankan sebuah pertunjukan itu berhasil bagaimana penonton itu berdiskusi, berdebat, Menikmati gitu ya. memperdebatkan menurut pemahaman dia seperti apa. Saya Oke, kira itu baik. salah satu teater bangsawan kalau dia bisa, karena ini sudah ada akarnya. Bangsawan sudah ada akarnya, sudah ada tempat bertapaknya. Dan kalau ini kita pakai sebagai media untuk mengajarkan sesuatu, menyampaikan pesan-pesan moral, misalnya pesan-pesan politik, termasuk pesan politik dan lain itu adalah lebih baik. Saya ingat dulu kan zaman-zaman Pak Harmoko kan ada pertunjukan kesenian rakyat. Di peterangan lah bikin kemana-mana, tiap kabupaten bikin pertunjukan. Jadi itu sampai pesannya, pesan-pesan pemerintah, pesan apa sampai seperti itu. Karena dipakai media yang sampai dengan masyarakat, yang dekat dengan masyarakat itu, daripada kita mencari bentuk-bentuk yang lain yang terlampau jauh dari masyarakat yang tidak berakar pada kebiasaan masyarakat. Baik, Tok Juramadi Esram, ini bagaimana dari instansi itu sendiri tentang penilaian pergeseran? Apakah ada pergeseran dari bangsawan yang dulu dengan yang sekarang sehingga jadi WBTB ini? Iya, kita dalam mengaju BTB itu yang kita tampilkan itu yang lama. Yang lama ya. Itu warisan budaya tak benda kan. Bicara soal budaya kan ada dua. Budaya benda itu yang bisa dilihat, yang cagar budaya namanya. Kalau budaya tak benda ini hanya ilmu-ilmu ya. Bangsawan bisa dilihat, tapi kan itu membutuhkan pemikiran. Maka itu disebutkan budaya tak benda. Sehingga ketika kemajukan itu kan diseleksi dan dinilai. Ada pertunjukan yang harus ada. Itu yang ditunjukkan, dibuat kajian secara visual juga, sehingga memang layak. Kan ini sudah lama ada, sudah ratusan tahun ya, dari zaman kerajaan itu sudah ada. Sekarang ya sudah yang Datuk Deda katakan, sesuai perkembangan zaman, memang kita harus mengupdate lagi. Tidak bisa yang lama. Ketoprak itu kayak di Jawa itu dia ada ketoprak yang ada banyak umur-umur sehingga orang banyak tertarik. Sekarang betul tadi kata Oman tadi, sekarang masalahnya kan tidak tahu juga dengan situasi sekarang nih. Banyak grup-grup yang sifatnya banyak seperti ini, massal seperti ini, itu memang tidak membutuhkan dana yang tidak sedikit. Betul. Kalau jadi sehingga memerlukan support dari pemerintah. Hanya saja pemerintah kan kemampuannya juga terbatas. Ada terobosan sebenarnya. Misalnya ada terobosan kalau memang ingin dicoba. Nah, kalau zaman dulu kecil-kecil kan kita bayar nonton bangsawan itu kan, bayar sekian dan itu mereka juga jadi penghasilan. Dan contoh kalau di Cina tuh orang tuh kerja tiap hari, operanya itu tiap hari kerjanya itu aja. Satu hari bisa 3 kali bisa dia tampil dan dia digaji dari penampilan itu. Dan di kita kan orang tidak bisa 100% bergantung kepada kesenian ini kan. Memang di tempat kita belum begitu menjanjikan seperti di daerah negara lain lah. Bisa jadi misalnya kayak Pak Said Barabah atau Oman Raja Udaraman mencoba, misalnya kita latihan tapi ketika mau kita tampil berbayar, orang tetap bioskopnya sanggup bayar kan, walaupun bioskop sudah masuk rumah, ada di TV, ada di HP, orang pingin juga ke bioskop itu karena bioskop tempatnya berkumpul orang. Ya, mudah-mudahan bangsawan ini gedung Aisyah itu bisa dipakai nanti kita tes, orang mau tak nonton bangsawan. Mudah-mudahan ya, kalau ceritanya menarik ya, orang akan datang. Masih ramai. Masih ramai. Jadi ada promosinya dengan Allah, dunia ya. sekarang Sekarang gitu orang ya. sudah rindu pengen kembali ke yang lama. Ke yang lama ini, yang lama itu yang sentimen masa lalu orang nostalgia, rindu. Rindu untuk bernostalgia. Baik, Tok. Tapi kira demikian. Baik. Kita beralih ke Oman. Raja, bagaimana? Tadi semangat betul nak bercerita macam mana bangkitnya bangsawan ni dari bangsawan di Penyengat ini. Berapa anggota kat sana? Ramai? Sebenarnya kalau baru-baru inilah sekarang, sejak kami bermain beberapa kali kami menampilkan sekarang ini kan seperti cerita Hang Nadim kemarin. Itu dah mulai nampak ada keinginan untuk coba tampil di atas pentas itu sendiri ya. Kalau dulunya sebelum itu saya susah sekali mencari pemain-pemain itu. Sehingga makanya saya tidak sebenarnya dalam hal ini
waktu acara pertama menampilkan Nadim ni, saya tak mengharapkan ini seperti Raja Malik atau Syedana yang ikut main, bukan itu maksud saya. Anak-anak yang baru ini, generasi baru itu. Tapi memang susah betul. Kami dah coba latihan, seminggu latihan hilang. Ya. Dah seminggu latihan tu dah tiap malam dah. Tiba pada hari pas nak pertunjukan orang hilang. tak datang, yang tak datang, kita jadi beragap-agap sangat dengan dia, dah bubar gitu. Jadi dah ini termasuk yang akhirnya saya bawa lah seperti yang sudah generasi di atas ni kan, yang dulu pernah ikut main, sekarang terpaksa kita bawa apa, kita ajak kembali supaya yang muda-muda ni merangsang yang muda-muda betul, mau tertarik lah gitu ya. Jadi Kalau judulnya betul, akhirnya dengan adanya pertunjukan kami buat Hang Madib ini, sekarang yang muda-muda yang generasi baru tu bikinlah, kami ingin main kan. Tertarik, jadi ada tertarik ya. Timbul keinginan untuk itu. Jadi itulah, jadi kesulitan bukan masalah apa itu, keinginan dia untuk itulah, merangsang dia sampai mau itu. Bagaimana caranya? Saya juga sampai dulunya kan dah 30 tahun lebih lah. 30 tahun atau 30 tahun lebih lah saya tak pernah berteater lagi. Makanya dulu almarhumnya ini kawan termasuk kawan Pak Rida juga ni, Hasan Yunus tu, dulu kan sama-sama saya di Penyengat. Dia banyak sekali meninggalkan naskah-naskah waktu beliau berangkat kepada saya. Yang dah ditampilkan dah berapa judul nih? Ya banyak, sebenarnya ada namanya Panglima Hitam, itu dah hilang sama sekali tu. Ada Borong Tiong Sri Gading, nama cerita yang tinggalkan saya, bunga-bunga buat intan lah, Tunda Lima segala macam kan, Sultan Mahmud mangkat di Julang macam tu. Jadi kerana saya selama ini tak pedulikan naskah-naskah tu lagi, sehingga sampai sekarang tiba masa nak main tu terpaksa berbongkar lagi tapi ujung-ujung jumpa lah naskah ya. Jumpa, tapi kadang-kadang dah hilang pula separuh. Jadi kadang-kadang beliau ini kalau mengarang cerita, almarhum Hasan Yunus ni, beliau tu tak mau tanggung-tanggung, bahasanya tu luar biasa lah, bahasa sastra dia ni kan. Dia kan orang sastra, orang betul. Jadi kita nak memperbaiki naskah-naskah yang hilang separuh macam tu, menjadi kesulitan juga untuk berdialognya itu kan. Jadi nanti tak nyambung dari yang awal gitu. Kita beralih ke Tok Said lagi ni, Tok Said Barak Bahali. Bagaimana ini kalau sutradara di Lingga, cerita-cerita apa yang sudah ditampilkan itu, dan bagaimana perkembangannya sekarang tu menarik ke tidak dengan generasi muda? Baik, boleh saya mengungkapkan lewat lakon? Boleh. Kemudian ingin saya katakan bahwa pementasan pergelaran itu berhasil apabila ini gitu. Ya, melalui Pak Rida saya sudah berkonsultasi, koordinasi dengan Pak Isram juga, bahwa insya Allah kami akan mementaskan bangsawan Sultan Mahmud Riayat Shah, pahlawan nasional, Masya Allah, yang memindahkan ibu kota dari Tanjung Pinang ke Daik Lingga. Begitu sampai Sultan Mahmud Riayat Shah ke Daik Lingga, beliau berucap kepada Datuk Indra Bungsu, langit mendung, cuaca muram. Pertanda apakah itu, wahai Datuk Indra Bungsu? Ampun tuanku, langit mendung tandakan hujan, cuaca muram tandakan gelap. Berita apakah yang akan tuanku sampaikan kepada hamba? Itu kata-kata Sultan Mahmud Riayat Shah kepada Datuk Indra Bungsu, kepada Datuk Bendahara, kepada Datuk Temenggung, kepada Encik Andak dan lain-lain. Begitu sampai ke Daik. Nah, mengapa saya mencontohkan itu? Maaf, menurut yang saya baca, bahwa pementasan pergelaran yang berhasil dari Anton Chekhov, pengarang Rusia, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
ada pembicara yang menyampaikan sesuatu kepada yang diajak berbicara. Dia mengerti. Tadi mengerti dia. Kemudian si lawan berbicara menangkap apa yang dibicarakan. Dia mengerti. Kemudian apa yang dibicarakan, komunikasi jalan. Disinggung oleh Pak Rida tadi, sudah ada tercakup pembicara yang dibicarakan dan yang lawan berbicara. Tapi yang lebih penting lagi adalah penonton. Penonton yang menonton pergelaran kita, pementasan kita. Setelah pergelaran pementasan kita itu berakhir, Apa dampaknya gitu ya? maka terjadilah dialog, diskusi selesai dia nonton itu. Dia bertengkar. Dia bertengkar sesama penonton, mengapa tidak seperti tadi? Mengapa tidak seperti ini ya? Mengapa dia seperti itu ya? Alangkah bagusnya seperti ini. Nah, itulah pementasan yang berhasil, bangsawan yang berhasil. Terjadi pertengkaran antar penonton, terjadi diskusi. Nah, disitulah letaknya sutradara, pembuat naskah, membuat lobang-lobang dialog. Oke, baik. Lobang-lobang dialog inilah nanti akan menjadi naskah berikutnya. Saya mencoba, Pak Rida, tadi Sultan Mahmud Riyad Shah itu pahlawan nasional, itu bangsawan yang pertama. Saya akan mencoba lagi, lobangnya di mana? Lobangnya adalah Panglima Raman. Tapi bukan Panglima Raman di Rempenggelang, bukan Panglima Raman yang ada di Rempang Galang Bulang, tapi Panglima Raman yang ada merampok di kerajaan Palembang, merampok di kerajaan Palembang, karena Palembang ini dikuasai POC, Bangka dikuasai oleh POC, maka Panglima Raman ini ditugaskan oleh Sultan Mahmud untuk membawa buruh-buruh dari Bangka, buruh-buruh dari Jawa, dan kemudian berperang melawan POC. Maka oleh Sultan Mahmud Riyad Shah ini dapatlah membuka tambang timah Singkep yang berada di Singkep, dan POC pun tenggelam oleh Panglima Raman dan Sultan Mahmud Riyad Shah. Nah, itulah yang akan dicoba oleh yang sudah dibentuk oleh bangsawan Lingga. Judul sanggar bangsawan kami itu, maaf Pak Haji Abdul Rahman, bukan pula nak menanding penyengat. Tidak, sekali-kali tidak. Penyengat dengan batang terendam. penyengat dengan Lingga ni adik-beradik. Kalau perlu kita berkolaborasi. Betul, boleh. Jadi kami membuat sanggar bangsawan itu berjudul Warisan Budaya, Warisan Melayu Bertuah. Oke, baik, siap. Baik, nanti kita akan bahas lagi pemirsa tentang kebangkitan bangsawan di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ini, tetap di obrolan budaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Baik, saudara perempat dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita masih di program obrolan budaya kebangkitan bangsawan di Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Ini sangat menarik sebetulnya, saudara perempat dan pemirsa, tentang bangsawan ini. Kita hadirkan dua sutradara dan juga budayawan dan juga dari instansi terkait. Ini tadi yang menarik itu tentang akan diadakannya festival bangsawan. Bagaimana nih Tok Juramadi perkembangan ke depannya nih? Apakah sudah ada selain dua ini
sanggar ini yang sudah menampilkan atau ada mungkin sanggar-sanggar yang lain? Baik, terima kasih. Tempo hari kami juga mendapat semacam apalah otokritik juga lah dari salah satu kabupaten kota. Kenapa tidak memberitahu kepada kami bahwa akan ada seperti ini? Oh iya. Kalau ada kami juga ingin menampilkan, semacam bangsawan ini. Jadi baik, insya Allah kami diskusi di kantor. Ya, memang dalam Pekan Kebudayaan tahun depan itu memang Pak Gubernur ingin meminta ada 3 atau 4 event itu dibuat di Pulau Penyengat. Insya Allah Pulau Penyengat kan tahun ini sudah cantik lah. Sudah cantik lah, berdelau lah tahun ya. depan tinggal kita jual. Salah satu tu rencana kami akan membuat festival itu. Baik. Festival bangsawan itu dalam rangka Pekan Kebudayaan itu kita akan buat di Pulau Penyengat. Jadi itu juga berpengaruh terhadap ekonomi Penyengat. Orang datang ke Penyengat untuk menonton itu. Apalagi kita akan minta kabupaten kota. Insya Allah dalam 2-3 hari kami akan menyurati kabupaten kota. Nanti kan bahwa tahun depan kita akan mengadakan festival bangsawan dalam rangka Pekan Kebudayaan Daerah Kepri. Karena ini kata Datuk Rida, memang salah satu untuk menumbuhkan itu memang harus ada kompetisi juga. Betul. Karena orang selalu pengen jadi yang terbaik, menjadi yang terbaik kan. Dan tentu itu akan ada insentif dari pemerintah agar bisa menghidupkan kembali. Karena untuk menghidupkan kesenian yang personil banyak ini tidak mudah, saya kata tadi. Banyak yang diperlukan ya. Seperti tenaga, biaya, pikiran, dan ini tentu mudah-mudahan ya, kita berupaya nanti kerjasama dengan kabupaten kota, Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Kota untuk mensupport lah mensimbulan masing-masing grup bangsawan yang ada di tempatnya. Karena intinya orang-orang teater itu mesti bisa mereka, apalagi bangsawan ini nilai-nilai terkandung pada bangsawan itu banyak. Nilai-nilai moral, nilai-nilai estetikanya, kemudian nilai-nilai ibadahnya, nilai-nilai sosialnya. Dan ini semua menimbulkan membangun karakter juga nanti ya. Mata-mata lokal, kearifan lokal itu yang ini insya Allah tuh bisa ditransformasikan kepada anak-anak kita yang pada zaman dulu mereka tak ada. Mereka hanya terlena dengan mungkin mereka tahu gadget aja kan. Mereka cuma tahu dari buku, bisa jadi kan. Betul, ini akan menjadi muatan lokal. Bahkan rencana kami juga ada yang minta misalnya di Gedung Lam itu buatlah untuk misalnya 1 minggu sekali ada latihan bangsawan sehingga nanti ketika turis-turis datang kita tunjukkan seperti ini loh. Apalagi di laut gitu ya. Coba bangsawan ada sudah minta itu, kita akan coba. Kita coba, mudah-mudahan nanti ini bisa ya pelan-pelan bisa kita wujudkan. Betul, amin. Baik. Tok Rida, bagaimana ciri khas dari bangsawan itu sendiri gitu? Supaya mungkin ada perbedaan dari teater yang lain, ciri khas dari bangsawan. Sebenarnya ya nama bangsawan itu tak ada sebenarnya ciri-ciri perbedaannya, karena dibuat akar satu tradisi cerita-cerita dari Timur Tengah, cerita dari Turki, dari Persia, akar mulai seperti itu. Tapi dia kan sebuah pertunjukan. Sebuah pertunjukan bedanya hanya cara menampilkan. Biasa itu ada penyengat misalnya, mungkin model penampilannya agak lebih dekat kepada teater modern. Lingga lebih dekat kepada teater tradisional, lebih lekat kepada tradisi kerajaan. Karena itu bisa mengerti karena Lingga itu dulu adalah salah satu pusat kerajaan ibu kota Kesultanan Riau Lingga. Kalau penyengat ini dia lebih kepada kehidupan modern karena yang termuda di sana diserap oleh beberapa orang dari Singapura di mana. Jadi ada perubahan begitu. Jadi pada hakikatnya bangsawan itu tidak ada, karena dia ini teater. Teater itu dalam bentuk apapun lah. Apa teater modern, teater tradisional, teater itu sama. Tapi kalau judul yang paling populer itu yang pernah ditampilkan dari bangsawan ini, yang populer lah. Ya itu tinggal kan kalau di sini kan populer itu kan tinggal mengenai cerita yang kita kemasan kita pilih seperti itu untuk menjadi teater populer. Misalnya penyengat manggil tentang Hang Nadim, kalau Lingga lebih kepada Sultan Mahmud dan lain daripada itu. Itu yang membedakan ceritanya saja. Ceritanya saja membedakan propertinya. Tapi hakikat
bangsawan itu sama sebuah pertunjukan teater. Intinya. Asasnya seperti teater, dan teater itu ya tentu saja memerlukan panggung, memerlukan pentas, memerlukan properti segala macam. Dan itu semua dengan tradisi modern sekarang ini sudah bisa diatasi semua. Multimedia itu istana kayak apa bentuknya? Betul. Teknologi sekarang semua bisa disulap gitu ya. Kadang-kadang lebih termasuk akal misalnya. Latar belakang istana. Tengok ada lampu gantung. Bila ada lampu gantung tu ada, kata ada. Ini istana zaman bila dia kata. Nah, hal-hal itu seperti itu je. Tapi arti itu kan didesain. Itu desain dan arti itu di multimedia itu dibikin. Betul. Jadi tinggal bagaimana yang mendesain itu menyerap akar cerita, tradisi cerita. Nah, itu saja. Jadi menurut saya seperti. Tapi menurut saya dengan Pak Yurmadi itu bahwa menghidupkan teater, menghidupkan tradisi sastra lain itu memang salah satunya adalah membangun tradisi. Tradisi salah satu yang bisa membangun tradisi itu kompetisi. Nah, festival itu salah satu bentuk yang melestarikan itu. Jadi ada target lah. Ada target yang bangkitkan lagi ya. Orang jadi karya ya kan? Sekarang tiap tahun pasti ada menyiapkan musabaqah Al-Quran tingkat desa pun ada sekarang ini. Desa ada, kecamatan ada. Kalau teater bangsawan dan lain itu bisa seperti itu, pastilah akan ada. Dia setiap tahun bulan apa? Ada semarak nih ya. Dia bikin festival misalnya pada bulan Oktober. Menjelang Oktober semua daerah sudah siap-siap untuk menyiapkan ya, hadiah agak besar lah sikit hadiahnya, jangan kecil betul. Ini mengangkat kampung aja itu dah berat berduyun seperti itu kan. Hadiah agak besar. Jadi ada sesuatu yang target, ada sesuatu yang tepat tampil, dan menurut saya itu bentuk cara satu bagaimana mengembangkan dan melestarikan kesenian seperti itu. Nah, itu kalau jalan jadi ada 1 bulan dalam 1 tahun ada teater, tempat boleh penyengat kan properti apa namanya, persoalan menyengat itu persoalan nyebrang laut tu aja ya, makanya kalau orang Tampin anak sana malam-malam nonton wayang itu kan besar, berat lah, kampung kecil-kecil banyak mikir dengan laut kan. Tapi kalau misalnya itu semua bisa diatasi oleh pemerintah daerah, siap kapal yang besar itu bisa jadi lebih bagus. Tapi tempat terserah, penyengat boleh, Tanjung Pinang boleh, tapi sebetulnya kita harus belajar dengan Malaysia. Ada satu misalnya, kalau orang pernah ke Kuala Lumpur, ada restoran Seri Melayu namanya. Seri Melayu itu sebuah restoran besar, orang makan, tapi ada satu pentas tempat menampilkan kesenian. Ini dari Pahang, jadi bergila-gila ya. Kalau kita bisa bikin itu, bangsawan itu bisa tampil di sana. Akan ini besar bangsawan ya? dari Lingga malam ini, besok dari Tengah, lusa dari mana seperti. Jadi tapi orang nonton membayar makanan itu, dia sudah membayar penampil tadi itu. Penampil itu tidak. Kalau Pak Said, tapi kesenian lain-lain juga. Pak Said macam mana? Itu hal-hal seperti itu kalau itu dikaitkan dengan turisme. Kalau Pak Said macam mana? Setuju tidak tentang festival bangsawan yang diadakan nanti? Lebih daripada setuju. Masya Allah, itu yang luar biasa enak kita dengar kan ya. Lebih Mungkin ada persiapan-persiapan untuk menuju festival itu nanti? Kalau persiapan itu tergantung orang tua kami Pak Rida gitu. Semangatnya luar biasa. Luar biasa gitu. Cuma bagaimana menumbuh kembangkan generasi muda kita. Kalau tentang judul bangsawan ini boleh tidak non fiksi selain tentang sejarah saja? Saya sudah mencoba bahwa bangsawan bukan hanya bergerak di bangsawan kerajaan, bangsawan bergerak dalam bidang kontemporer. Oh, itu dia. Saya sudah mencoba, dan alhamdulillah naskah ada siap. Judulnya Tiga Purnama. Tiga Purnama. Tiga Purnama mencari keadilan. Itu bila tuh ya nak ditampilkan? Teater kontemporer, tergantung permintaan dari dinas. Situ dia. Kita jolok dulu. Kalau dinas kebudayaan, insya Allah. Insya Allah saya kita kira siap, agaknya kalau diminta oleh dan kemudian tampil di sini, misalnya Purnama Tiga Purnama mencari keadilan. Saya pentaskan. Boleh tuh panggung kita, panggung RRI kan? Durasi waktu kira-kira 30 menit. Oh. Boleh. Pentasnya luar biasa. Sudah siap naskah. Masya Allah. Jadi kita akan mungkin kolaborasikan dengan Jadi, membangkitkan seniman yang lain juga untuk boleh. Jadi kita tidak berbicara
berbicara tentang bangsawan di kerajaan, tapi kita berbicara juga tentang bangsawan kontemporer. Ke Oman, macam mana nih Oman? Tentang untuk pertunjukan, bagaimana, setuju tidak diadakan festival bangsawan ini? Kalau masalah festival ni, kami pernah buat di Tanjung Pinang ini. Kita tahun 80-an, akhir-akhir 80-an. Itu kami bersama-sama almarhum dulu, Susiran Suseno, zaman-zaman Iben, zaman Lawin, segala macam. Kami pernah bikin festival teater se-Kota Tanjung Pinang. Itu banyak sekali yang ikut, termasuk dari grup-grup Susiran itu sendiri, dari grup SMA 2, SMA 1. Banyak kami juga dari penyengat itu pernah kami buat. Cuman waktu itu ya memang kena minat kuat sekali untuk berteater, bermain seni wahara ini, bermain bangsawan ini, sehingga dalam pertandingan tu ada babak-babak penyisihan. Sampai waktu itu jurinya dia sebut dengan paling hitam, Sudirman. Dia bilang, kerja kalian kerja merapik. Dia bilang, kemana ada teater penyisihan. Kita langsung main, langsung diumumkan siapa pemenang. Ini tidak, penyisihan dulu di Aisyah Sulaiman dulu, belum Aisyah Sulaiman namanya kan. Lepas itu finalnya di Kacapuri. Teater dibuat seperti itu. Itu pernah kami buat di sini sama-sama seniman-seniman Tanjung Pinang itu. Itu banyak sekali, banyak yang muncul tuh teater. Teater lah istilahnya zaman itu kan. Pernah dibuat di Tanjung Pinang. Jadi kami juga dulu, kalau dulu saya juga pernah ikut tanding teater di Pekanbaru segala macam. Memang sebenarnya bagus sekali yang gitu kan. Kita menambahkan wawasan untuk anak-anak muda kita nih yang belum pernah tampil. Dia tidak-tidaknya untuk uji mental berdiri. Betul, memberanikan diri lah dia tampil di depan ini. Tadi saya merasa macam Lingga, macam Pak Habib kita ni, Pak Said kita ni bukan berarti saingan kami. Bukan, kolaborasi, kami malah lebih senang. Betul. Kita mengharapkan nanti mana ini dari Dayak ini, kami dari Peningat ini, mana? Berarti ada ciri khasnya masing-masing ya? Dari Tanjung Balai Karimun misalnya mana? Dari Ubannya mana misalnya? Tampil sama-sama kita main, kan? Bersama-sama kita tampilkan je cerita macam-macam lah. Kalau kami dulu di tahun-tahun saya masih kecil-kecil lah dulu, kami di Penyengat tu banyak namanya grup-grup bangsawan ini, dan namanya Muda Setia, Muda Teruna, ada pertunjukan tonel, samping itu ada namanya Buria. Tu ada je tiap-tiap malam hari raya tu main-main aja loh. Berarti ini akan bangkit dan ramai lagi ya. Kami di Penyengat tu ada namanya main borongsai ini, berkat naga kata itu. Ada sampai kami di sana tu. Karena itulah kena hobinya dengan adanya malam-malam menghibur, malam-malam mengisi malam-malam Aidilfitri, Aidil Adha itu seperti itu. Dan harapan untuk generasi sekarang dan untuk pesan yang akan datang macam mana tentang bangsawan ini? Itulah kadang-kadang yang perlu kita ni, kalau saya ini membuat yang saya sekarang ini yang saya lakukan adalah pendekatan dengan anak-anak generasi itu ya. Bagaimanalah yuk. Kadang-kadang saya fikir masuklah tidaklah Gurindam, tidaklah bangsawan itu masuk juga Gurindam. Itu saya pernah sampaikan kepada kawan-kawan anak-anak tu. Saya mulai mengenal, kena tak main teater tu lah, saya larinya ke Gurindam 12 itu. Kena tak pernah main teater tu lari saya sebenarnya. Itulah suara yang sering diputar di RRI itulah dia. Itulah. Jadi larinya ke Gurindam 12 itu. Jadi kalau dulu Gurindam 12 saya dengan almarhum juga Raja Hamzah Yunus itu menemui naskah, dia ajar saya, ini Gurindam, dia jelaskan seperti ini. Cobalah ajak anak-anak muda ni kita belajar cara menyampaikan Gurindam 12. Kalau dulu memang agak lebih mudah, lebih gampang. Kita cari anak-anak, kita latih. Saya dulu dari tahun 82 saya tak pernah tampil baca Gurindam, saya tak pernah. Tahun 2000 sekian ini saya yang mesti tampil membacakan Gurindam. Dulu saya tak pernah tampil. Tidak saya yang membacakan Gurindam. Saya cuma beri petunjuk aja pada anak-anak. Nanti bergenerasi, dah kahwin, dah punya anak, tak bisa lagi cari generasi baru. Tapi untuk sekarang ini memang terus terang dah susah. Agak sulit itu cara pendekatan gitu lah. Tapi insyaAllah akan bangkit lagi lah ya. InsyaAllah saya mau maksudnya seperti itulah. Supaya jangan saya yang datang tampil bacakan itu, yang baru-baru ni ada generasi lagi ya. Okey, baik. Untuk Juramadi Asram, bagaimana harapan dan pesannya untuk yang akan datang tentang kesenian bangsawan ini? Sama dengan yang lain lah. Tentu kita berharap teater bangsawan ini comeback lah, kembali tampil dan kembali akan ditonton, disukai oleh masyarakat dan juga generasi muda. Seperti Oman, Pak saya berapa ini boleh kita katakan maestro bangsawan. Dan di kebudayaan itu ada istilahnya belajar dari maestro.
Mudah-mudahan beliau berdua nanti bisa juga memberi memberi tunjuk ajar kepada sekolah-sekolah. Insyaallah. Ya, misalnya bangsawan masuk sekolah, kerjasama sama sekolah kan. Karena sekolah-sekolah prinsipnya mereka sudah ada teater juga. Mungkin selama ini mungkin teater umum ya. Dengan masuknya bangsawan ini kan budaya lokal. Apalagi sudah menjadi WBTB. Mungkin kita tingkatkan menjadi warisan dunia nanti. Betul. Kalau asal kita tampil terus, nanti akan memudahkan kita untuk menjadikan bangsawan ini sebagai warisan dunia, tidak lagi warisan budaya tingkat nasional. Oke, Ini baik. mudah-mudahan melalui kegiatan kita malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi stimulan atau pendorong lah Insyaallah. bagi seluruh terutama masyarakat yang ada di Kepri ini untuk kembali mencintai dan mengekspresikan diri Dari budaya kita dalam sendiri ya. bentuk bangsawan ini. Saya pikir Insyaallah. demikian. Terima Baik. kasih. Tok Rida, bagaimana harapan dan pesannya untuk yang akan datang tentang bangsawan ini, Tok? Iya, saya kira beginilah, kita sudah mulai satu step ke depan dengan bangsawan ini. Bangsawan ini kan menjadi warisan tak bendanya Pulau Riau. Jadi dia khas lah. Jadi kita fokus bangsawan ini menempatkan dan menjadikan bangsawan ini sebagai sesuatu yang khas Kepulauan Riau. Kepulauan Dan Riau itu punya. hanya bisa kita awetkan, kita lestarikan, kita kembangkan kalau misalnya seperti tadi saya ada tradisi. Dan tradisi festival ini salah satu bentuk yang mengawetkan tradisi itu. Dan saya langkah-langkah ke depannya seperti itulah. Insyaallah. Ada tanggung jawab. Sebab KWTB ini kalau tak tampil-tampil lama-lama hilang, cabut orang soalnya. Cabut lagi ya. Jadi ada tanggung jawab moral bukan hanya Pemkab Lingga yang mengajukan itu, tapi juga Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Dan menjadikan bangsawan sebagai ikonnya Kepulauan Ikon Riau. Kepulauan Jadi Riau, kalau itu yang orang boleh. ada festival Kepulauan Riau ini, orang Malaysia bisa datang, orang Indonesia datang, orang Jadi Brunei bisa nostalgia datang. lagi Jadi gitu ada ya. sesuatu pesta bangsawan. Soal bentuk penampilannya bagaimana itu kan proses perkembangan Zaman lah. itu ya. pertunjukan seni pertunjukan. Sekarang orang misalnya tidak perlu bawa properti, kursi meja segala macam Udah untuk dengan tinggal sorot aja multimedia. Kan itu sudah sesuatu Baik. yang ini. Demikian. Kalau Dulu tampilan bangsawan mesti 20-30 orang, nanti mungkin tidak seperti itu, mungkin hanya 10 orang lebih kecil. Betul. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi harus ada tanggung jawab sosial untuk mempertahankan bangsawan sebagai sebuah bentuk Warisan budaya tak seni benda, ya. tradisi dan Oke. dikembangkan ke depan. Pak Said, ini harapan dan pesannya untuk bangsawan ini sendiri, bagaimana ke depannya? Terakhir Baik. nih, Tok. Bangsawan adalah bagian dari cagar budaya. Hasil dari cagar budaya adalah bangsawan. 5 tujuan cagar budaya itu sudah tercapai nampaknya. Di antara 5 itu adalah mempromosikan warisan cagar budaya ke tingkat nasional dan internasional. Saya kira sudah Clear lah kita itu ya. sudah clear, Oke. baik nasional maupun internasional. Tinggal lagi bagaimana kita berbuat. Baik. Terima kasih. Melestari. Baik. Terima kasih narasumber kita yang luar biasa untuk malam hari ini, Pak Said Barabahali, Tok Rida Kaliamsi, juga Tok Juramadi Esram dan juga Oman Raja Abdurrahman untuk malam hari ini sudah memberikan suatu pemahaman yang baik untuk kita semua, apalagi untuk generasi sekarang, supaya lebih tahu lagi bagaimana tentang warisan budaya tak benda dari Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, saya Syahruddin Aznam. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.